Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam pemirsa Yanuti Madiun. Bersama lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Pada edisi Lebaran kali ini saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri. Saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah kata yang telah kami perbuat di edisi sebelumnya. Pada edisi kali ini kami dari tim Pojok Nahdien akan ngobrol-ngobrol tentang lirik atau qasidah yang pada bulan Ramadan kemarin sempat ramai. Viral. Ya, selamat Lebaran dulu. Oke, Pak Titus. Kita kedatangan Bapak Titus Triwibowo, seorang budayawan dari Madiun, asli Madiun itu. Asli dari Kita nanti akan sedikit banyak akan istilahnya membedah ini menjelaskan makna ini Pak Titus. Iyalah, mengulas gitu. Ya, mengulas tentang qasidah serat penjajah. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin ini kan kebetulan kemarin pas puasa kemarin berbarengan dengan teman-teman umat Nasrani ataupun Katolik merayakan masa Prapaskah. Mungkin bisa dibantu mengedukasi teman-teman. Prapaskah sampai Paskah itu yang dilakukan umat Katolik itu apa aja, Pak? Iya, sedikit saya sampaikan pada teman-teman bahwa masa Prapaskah itu dimulai dari hari Rabu Abu, kira-kira sebulan yang lalu. Jadi selama 40 hari itu dari Rabu Abu sampai menuju Paskah itu umat Katolik maupun umat Kristiani pada umumnya menjelang Paskah itu ya Prapaskah itu tadi. Di gereja Katolik ada masa pantang dan puasa. Nah, ini pantang dan puasa ini bentuk keprihatinan sosial secara universal umat yang mungkin kalau nanti dikaitkan dengan serat penjajah ini ada ini, dan mulai minggu depan itu sudah memasuki pada minggu pekan suci. Jadi Minggu Palma dimulai dari Minggu Palma, kemudian hari Kamis itu masuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah itu. Jadi kisah dalam Alkitab itu Minggu Palma itu adalah penyambutan Yesus ketika masuk di Yerusalem. Dia dielu-elukan sebagai raja, tapi di balik itu kemudian disergap, dituduh sebagai pengkhianat dan disalibkan sampai kebangkitannya. Itu yang diperingati pada Paskah. Kalau puasa sendiri Pak Titus, dengan kami di Muslim itu apakah ada jangka waktunya apa tidak? Karena kita kan sahur sampai maghrib, subuh sampai maghrib. Ada batasan minimal yang ditetapkan oleh gereja. Puasa itu dilakukan oleh umat yang berusia sudah 16 tahun ke atas sampai 60. Tapi kalau pantang itu dari 12 tahun sampai ini. Jadi pantang itu menghindari makanan atau kesukaan katakanlah rokok itu. Pantang rokok ya dilakukan pantang rokok gitu. Dan puasa dalam arti kata secara fisik sangat ringan untuk ini batasan minimal ya. Tapi kalau umat melakukan puasa seperti saudara-saudara Muslim itu tidak ada larangan. Jadi itu yang lebih ini lagi gitu. Itu seperti itu. Karena jangan juga kalau kemarin saya lihat minggu kemarin ya ada sakramen gitu, sakramen tobat gitu ya. Sakramen tobat itu di gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu permandian, penguatan, sakramen tobat, pernikahan itu bagi mereka yang menikah, imamat itu bagi yang tidak menikah, para imam, para bruder, suster, terus perminyakan, pastor itu perminyakan itu bagi pengurapan orang sakit. Dan ini acak ya, yang 7 saya lupa jadi nanti dicek lagi itu. Ada 7. Jadi kalau sakramen tobat itu sebetulnya tidak terbatas pada
menjelang Paskah. Tapi setiap saat ketika kita melakukan hal yang kurang berkenan bagi kehendak Allah, kita melakukan sakramen tobat. Nah, kalau di ya ruang tersendiri di itu ya. ruang pengakuan dosa itu sebetulnya merupakan bentuk apa ya, semacam penyaluran secara psikologis supaya orang merasa lega ketika dosa yang dia lakukan sudah diampuni. Tetap Tuhan yang mengampuni, hanya Romo yang bersama menerima pengakuan, dan Romo disumpah untuk tidak boleh menjelaskan. Ya, taubat gitu ya Pak. Iya, sakramen tobat. Ya, mungkin itu tadi sedikit penjelasan atau edukasi tentang Paskah gitu Pak itu. Nah, ini kita langsung masuk ke ini Pak. Serat penjajah. Serat penjajah. Iya. Ketika saya hanya sekedar melihat judul, kok jadinya serat penjajah ya? Tapi ternyata ketika melihat syair-syair dalam lagu itu memang ya relevan sekali ketika itu disebutkan sebagai serat penjajah gitu. Nah, ini disebutkan di sini bahwa kawula cilik padha nelongso, sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh wong kerja paksa ngorbanake lan sebagainya. Jadi ini gambaran ketika siapa nulisnya Kiai siapa? Nur Nasro Hadiningrat itu menggambarkan situasi masa kini ya, memang satir ya, ini satir. Ini bukan berlatar belakang kolonial dulu, malah interpretasi jenengan. Interpretasi saya malah saat ini dengan latar belakang masa penjajahan. Nah, seperti itu. Dan kalaupun dikatakan kawul cilik padha nelongso, kita melihat kok saat sekarang tidak semuanya ya, tapi para cendekia melihat bahwa masyarakat saat ini merasakan situasi yang identik ya dalam tanda kutip dengan masa penjajahan dulu. Dan tapi saya sendiri tidak punya data empiris seberapa jauh sebetulnya masyarakat sekarang merasa nelongso, karena apapun yang dilakukan ketika Idul Fitri, mereka merayakan Idul Fitri dengan segala kesenangan, menyediakan baju baru buat anak istri. Gimana sih sebetulnya nelongsonya, meskipun dalam keterbatasan ya, tapi tetap upaya untuk berbahagia dalam suasana Idul Fitri itu dirasakan. Tapi kalau dilihat dengan kacamata zaman penjajahan dulu, mungkin karena saya hanya belajar dari sejarah dan cerita dari ini, memang saat itu dirasakan begitu, seperti itu, zaman kerja paksa dan sebagainya. Seperti itu Gus. Berarti ya apa ya celana ya? Ya itu kayak di embargo itu ya. Seperti kalau di kisah Islam kan Nabi juga pernah di embargo ya ketika awal-awal kenabian beliau oleh kaum kafir gitu ya. Jadi tidak boleh menyebarluaskan perdagangan beliau, kan beliau disokong oleh istri beliau si Sayyidah Khadijah itu kan ya. Di embargo oleh kaum kafir Quraisy. Makanya dulu juga era perjuangan itu kan dimulai lewat dagang juga kan. Ada syarikat dagang Islam itu kan. Betul. Jauh sebelum merdeka 1908. Iya, 1908. Iya, betul. Dan semangat untuk tetap eksis ketika di embargo, dengan pakai kata di embargo, kalau disebutkan apa lagi, sandang pangan dikurangi. Ya, itu sebetulnya apa ya? Betul, di bait-bait berikutnya itu ketika zaman Jepang, menurut cerita orang tua saya dulu, celana memang yang dipakai celana bahannya dari goni. Ya, goni. Dan itu konon ceritanya karena goni seperti itu, jadi di situ tuh banyak kutu. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya tumo katok itu. Nah, kebersihan kan memang belum terjaga saat itu.
saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya orang tua kita pada zaman penjajahan dulu itu. Tapi konon ceritanya penjajahan Jepang itu lebih bengis dibandingkan dengan Belanda. Oh iya, saat itu. Padahal Ya. secara ras kita sama malah ya. Iya. Waktunya juga tidak terlalu lama, tapi di satu sisi tentara kita waktu itu tentara pelajar ya. Peta atau gitu. trip gitu ya. Peta terutama itu belajar menggunakan senjata itu dari Jepang. Nah, itu sisi positifnya. Kalau penjajahan Belanda, sekolah. Nah, Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Tapi kan sekolah untuk kaum priayi. Kaum priayi ada sekolah untuk inlander ya. Jadi pribumi itu ada juga. Jadi memang sebetulnya gini ya. Jadi di dalam terutama masyarakat Jawa itu ada sekat-sekat priayi dan wong cilik. Nah, itu yang dipus oleh penjajah untuk memisahkan yang konon katanya divide et impera itu untuk memecah belah. Sebetulnya ya bukan ini ya, tapi itu warisan budaya kita yang kurang baik ketika wong cilik harus tunduk pada para priayi, feudalisme. Nah, itu feudalisme yang nantinya akan kita bawa ke arah serat penjajah ketika masa kini. Kalau jenengan juga sering menggambarkan kisah kekinian dengan era-era pewayangan. Kalau kisah seperti ini ada nggak di era pewayangan? Kalau di pewayangan tidak persis, tapi yang di karya sastra Jawa klasik itu Ronggo Warsito menuliskan Serat Kolotido. Nah, Serat Kolotido itu adalah gambaran zaman Kolobendu. Zaman Kolobendu adalah zaman suram, masa suram. Saat itu dinyatakan bahwa amenangi zaman edan, sopo wong sing ora melu ngedan ora bakal kumanan. Nah, ini relevan juga sih kalau ditarik pada masa kini dan seterusnya itu. Jadi tapi saya masih mengingat pada Pak Apung Purwanto, seorang sejarawan, memaknai zaman edan sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan. Jadi zaman edan menurut orang pada umumnya adalah sesuatu yang dilakukan orang sudah edan, tapi menurut Pak Apung edan ki gini. Ki wong ki kurang waras. Nah, itulah. Jadi beliau melihatnya pada sesuatu hal yang kurang waras dan sebagainya itu. Abnormal gitu. Tapi kalau kata Gusmus itu wong waras gak oleh ngalah, wong waras kudu menang. Harusnya. Kalau selama ini wong waras sing ngalah malah. Jadi kelama-kelamaan yang menguasai orang-orang orang waras itu tadi. Ya, jadi paradigma yang disampaikan oleh Gusmus bahwa ketika kita mau mengalah terhadap situasi yang edan, nah justru semakin tertindas itu tadi. Ya ibarat kata kalau kejahatan terstruktur dengan baik pasti akan mengalahkan kebaikan yang iya betul sekali. Itu mungkin yang mau disampaikan Pak Apung itu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Gusmus itu tadi. Nah, itu. Kalau tadi mungkin jenengan menyebut Irlander. Kenapa sih kalau bahkan sampai sekarang mungkin mentalitas Irlander itu masih ada ketika orang-orang lebih senang dengan produk luar negeri, lebih bangga ketika produk-produk luar negeri ataupun karya-karya orang luar negeri gitu. Itu tadi yang saya katakan bahwa jenengan sampaikan tadi adalah feudalistik tadi. Tidak hanya produk secara produk ansih ya, jadi tapi produk-produk demokrasi yang kita impor dari luar itu pun lebih kita senangi. Bahkan Rocky Gerung lebih tajam lagi mengulas bahwa pilar demokrasi, 4 pilar demokrasi kita, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers, itu
bahkan belakangan pes kan dibungkam Ya, dengan pengiriman kepala babi dan sebagainya. termasuk Jadi yang terakhir dilecehkan seksual oleh aparatur negara iya gitu ya. betul. Jadi kalau demokrasi yang kita impor seperti itu, tapi sebetulnya kita memiliki filosofi yang sangat Indonesiawi, bahkan sangat Jawani, itu gotong royong. Itu saya jadi teringat teman-teman saya yang dari Prancis waktu saya penelitian di Jambi tahun 97. Bagi kami di Indonesia, gotong royong itu sesuatu hal yang biasa. Tapi mereka melihat bahwa gotong royong adalah sesuatu hal yang sangat-sangat Indonesia. Karena di dalam konsep mereka tidak nyantol apa itu gotong royong. Tapi ketika mereka mempelajari nilai-nilai gotong royong dalam Indonesia, masyarakat Indonesia, itu sangat-sangat istimewa. Ya mungkin masyarakat Barat lebih konstruktif ya. Ketika saya bisa membayar kamu untuk mengerjakan ini kenapa harus repot gitu kan? Betul. Dan itu sepertinya masyarakat kita sudah mulai meniru, tercemar oleh itu. Salah satu contoh adalah di dalam kehidupan RT kita ketika harus kerja bakti, ada saja yang beralasan lah, minggu lah acara untuk keluarga lah dan ini sebagainya. Apa untuk alasan ke gereja? dan hal-hal seperti itu ya saya sendiri mengalami bahwa ketika diumumkan ya saya tidak tahu yang salah siapa, hari puasa minggu-minggu kok mengharapkan kerja bakti, itu sebetulnya ya kurang tepat. Nah, nanti setelah ini baru kita kerja bakti itu. Kalau masalah pertanian dulu, daerah dulu gimana Pak? Di sini kan sebutkan Tegal sawah ditanduri kapas semua. Itu kan yang disebut sebagai tanam paksa dulu. Nah itu sebetulnya bagus untuk pengetahuan, sebagai pengetahuan bagaimana membudidayakan kapas. Tapi yang menjadi masalah adalah penindasan terhadap petani kapas saat itu. Dan itu, mohon maaf, kadang-kadang yang melakukan adalah pejabat-pejabat kita sendiri, karena dia juga ingin mendapatkan sesuatu dari kolonial, pemerintahan kolonial. Itu, seperti itu Gus. Dan saya melihat bahwa sistem pertanian yang saat itu dengan konsep gotong royong, dalam arti kata pertanian padi ya, yang dalam konsep gotong royong itu sangat-sangat Indonesia sekali. Jadi ketika seseorang memiliki lahan, kemudian dia tanami padi, dia menggunakan tenaga orang-orang di sekitarnya, mereka tidak dibayar, hanya diberi makan. Tapi nanti ketika panen, mereka dilibatkan untuk menuai, mendapatkan bagian. Misalnya 7-1, jadi kalau menghasilkan 7 ikat padi, dia mendapatkan 1. Nah itu konsep gotong. Seper-8. Jadi konsep gotong royong seperti itu. Tapi sekarang, karena pertama tenaga kerja juga susah, terus mekanisasi pertanian maju, konsep gotong royong itu sudah tersingkir dalam pertanian. Dan celakanya waktu itu kita para petani yang menanam kapas dengan konsep tanam paksa itu tadi tidak terlalu diuntungkan oleh penjajah. Itu yang mungkin dituliskan dalam surat penjajah ini. Tadi kan ngomong ketika ada kepala daerah menginginkan keuntungan dari Belanda, itu kan termasuk pengkhianatan. Ya mungkin ini yang ada jadi apa ya, caranya keluh kesah saya, kenapa sih kan saya nonton film, mesti film tentang nasionalisme itu adalah satu tokoh yang jadi pengkhianat. Itu kenapa ada? Mungkin apakah daerah dari dulu memang pengkhianat itu tetap ada? Ya,
di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan memang ada, tidak hanya hitam putih ada abu-abu. Nah, dan para pembuat film ingin menampilkan itu secara utuh. Dan terkadang kita tidak rela ketika orang Indonesia dianggap sebagai pengkhianat. Itu hal yang wajar. Tapi kenyataan yang disampaikan oleh para pembuat film seperti itu. Itu Gus. Tapi memang ada realitasnya di era kolonial itu memang ada seperti itu. Banyak sekali. Kalau era sekarang pengkhianat lebih banyak sekali. Kalau ditarik lagi ke dunia pewayangan itu pengkhianat itu seperti apa? Ya kalau pengkhianat salah satu contohnya yang paling populer itu Sengkuni. Tapi ketika kita mempelajari kenapa Sengkuni melakukan hal itu, nah itu sebetulnya di satu sisi dia sebagai pengkhianat bangsa, tapi dia adalah pahlawan keluarga. Karena memang kehidupan masa lalu Sengkuni yang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan ada dalam cerita itu ketika dia dipenjara oleh sang raja, itu bangkai orang tuanya itu dia makan bersama untuk menghidupi adik-adiknya. Nah, itu yang membuat dia dia menjadi dalam tanda kutip pengkhianat, sehingga dia membela pihak Kurawa yang dia tahu bahwa keponakan-keponakannya di Kurawa ini adalah salah. Tapi dia ingin membahagiakan si Duryudono dan saudara-saudaranya itu tadi, sampai dia rela dalam perang Baratayuda pun disobek-sobek badannya oleh Bima seperti itu. Oh, berarti kadang kita itu salah menilai kenapa dia jadi pengkhianat. Kita langsung menjudge dia pengkhianat, tapi kita tidak melihat kenapa dia bisa berkhianat. Ya seperti ya kemarin saya juga melihat film, ya memang dia itu berkhianat karena tidak dihargai tadi oleh orang sekitarnya, akhirnya dia membelok itu gitu. Bahkan dalam cerita Ramayana, Gunawan Wibisono itu adiknya Rahwana, dia membelot pada kelompoknya Rama. Jadi dia menjadi, ya itu dari sisi Alengka dia dilihat sebagai pengkhianat, tapi dari sisi Rama dia dianggap sebagai pembela kebenaran, karena memang Rahwana menculik Sinta. Nah, si adiknya ini Gunawan Wibisono ini nggak senang dengan perilaku kakaknya ini. Wah, ini minggu depan dikuas dalam serat ya ampun. Sastro Jendro itu. Ya ini tadi saya juga ada sedikit fakta, mungkin ini tidak tahu saya benar atau tidak pada saya, mungkin Jinan bisa mengklarifikasi. Di dulu itu di era kolonial masyarakat pribumi dianggap hewan oleh Belanda itu kalau benar itu. Dan malah tadi saya sempat membaca itu disamakan dengan anjing, masa Jadi gini, mohon maaf sekali lagi bahwa kadang-kadang kesalahan terutama terletak pada diri kita sendiri ketika ada gap antara tadi priayi dan wong cilik itu tadi. Tapi betul memang masyarakat pribumi ketika itu dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Jadi yang itu tadi karena di antara kita ada kasta ya, kasta priayi dan kasta. Kasta juga yang menyebabkan penjajah itu tadi kan. Kasta priayi dan kasta sebetulnya bukan diciptakan oleh penjajah, tapi gini, penjajah melihat bahwa kaum priayi dan wong cilik ini ada kesenjangan. Nah, itu dimanfaatkan oleh penjajah bagaimana untuk melemahkan. Jadi kaum priayi diberi sekolah yang setara dengan peranakan Belanda, kemudian yang kelas berikutnya itu peranakan Cina, peranakan Arab itu ada kelas yang ini inander ini yang pribumi, yang masyarakat
Jawa ya, ketika itu yang dijajahkan Jawa, masyarakat Jawa di kelas ini punya sekolah Inlander HIS, Hollands Inlander School itu tadi. Jadi tidak diperkenankan bergabung dengan mereka para priayi dan para keturunan Belanda tadi. Itu. Dan kalau perlakuan terhadap masyarakat pribumi seperti diperlakukan seperti anjing itu adalah suatu jargon yang untuk membangkitkan ini. Makanya bahkan Soekarno, saya pernah lihat, menyebutkan bahwa kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Itu kan retorika untuk memberikan 3,5 abad. 350 tahun itu. Ya sebetulnya kalau menurut tahun sejarah kan tidak seperti itu, kan? Jadi Soekarno untuk membangkitkan semangat nasionalisme pada orang-orang Indonesia, dia sebutkan 350 tahun dijajah Belanda. Bahkan di medsos itu, apakah Soekarno berbohong? Iya berbohong, tapi white lie itu, kebohongan putih Soekarno tadi itu. Ya, dia menyebutkan itu diambil dari era pertama kali VOC. Ya, VOC perdagangan itu, penjajahan seperti itu. Padahal VOC sendiri tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Belanda. Dia menyebutkan VOC itu juga ya Zionisme, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, apalagi ya masalah tadi, masalah strata sosial itu sampai sekarang kan masih terasa gitu. Tetap dimanapun juga strata sosial itu ada. Hanya untuk saat ini itu lebih melihat pada fungsi. Sekarang gini, ada seorang guru besar, ya stratanya dia strata guru besar, para profesor. Kalaupun berhubungan dengan mahasiswa karena jalinan kerja. Nah, mahasiswa dia tidak akan berkorelasi dengan para pejabat. Nah, itu kan stratanya tidak pada tidak pada kedudukan sosial atau apa, tapi fungsi dalam kehidupan keseharian itu tetap. Dan saya sebagai wong cilik ya, memakai kata wong cilik kan tidak mungkin dalam kesehariannya kita main-main dengan wali kota, dengan menteri, itu stratanya seperti itu. Ya sih, tadi yang saya singgung, perjuangan di era Indonesia ini kan dimulai dari Syarikat Dagang Islam, sampai akhirnya ke resolusi jihad kalau dia di kekatolikan itu ada nggak ayat ataupun firman yang menjelaskan untuk instruksi atau anjuran mempertahankan Republik ini, tanah air ini ada nggak? Itu yang saya ayatnya ada tapi gini, perlu firman kisah dulu. Berikan apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, dan berikan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Artinya itu kan bukan dikotomi ya, tapi ketika kita hidup dalam keseharian, ya fungsi kita sebagai warga negara itu kita lakukan. Tapi ketika kita melihat sesuatu dari kacamata ketuhanan, yaitu yang kita sampaikan pada Tuhan. Artinya bahwa saya sangat-sangat terkesan oleh Bunda Teresa yang dari Kalkuta. Beliau sangat-sangat menjadi Katolik karena apa? Karena bekerja untuk mendampingi para orang-orang yang terpinggirkan, marginal, orang yang termarginalkan, dengan semangat, kalaupun mereka mati, biarkan mereka mati dalam kehangatan kasih. Nah, itu kan apa yang dia berikan pada kaisar. Dalam hal ini kaisar dia adalah para marginal ini tadi, tapi kasihnya melalui Tuhan. Ya, itu seperti yang dicontohkan Nabi ya, ketika istilahnya ngopen di kaum sufi di masjid beliau kan ada kaum yang istilahnya dalam sekarang anak jalanan gitulah ya, di tempat masjid beliau diberi makan, dikasih ilmu gitu.
Kalau di dunia pewayangan itu ada nggak apa kisah patriotik atau kisah nasionalisme itu? Banyak sekali. Salah satu contohnya apa? Itu saya terakhir membahas tentang serat Tripomo, Tri itu 3, Pomo itu perumpamaan. Jadi itu karya Mangkunegoro keempat. Serat Tripomo itu hanya 7 bait, 7 bait tembang Dandang Gulo. 2 bait pertama menceritakan tentang Raden Sumantri. Raden Sumantri atau Patih Sawondo itu adalah orang yang berkedudukan patih karena dia mampu melakukan apa yang diperintahkan rajanya. Bahkan dia sempat menantang raja tapi kalah oleh Raja Arjuna Sosrobau dan dia mati oleh Dosomuko Rahwana. Itu kesetiaan dia dalam membela tanah air. Contoh kedua adalah itu tadi si Kumbokarno, adiknya Rahwana, dia berwajah raksasa tapi berhati kesatria. Dia rela mati tidak membela kakaknya Rahwana tapi membela tanah airnya Alengka yang diobrak-abrik oleh pasukan kera si Ramawijaya. Yang ketiga si Adipati Karno. Nah, ini Adipati Karno itu kakak sulung Pandawa, tapi dia dibesarkan di Kurawa. Dan ketika perang Baratayuda, dia tidak mau membela ke Pandawa, tapi dia tetap membela tanah airnya. Meskipun dia tahu rajanya itu salah si Kurupati, tetapi dia bukan membela rajanya, tapi membela tanah air. Nah, 3 contoh ini oleh Mangkunegoro disebutkan sebagai contoh-contoh kepahlawanan yang layak diteladani oleh para prajurit. Prajurit dalam arti kata bukan prajurit yang saya, jenderal pun, presiden pun itu dianggap sebagai prajurit. Seperti itu. Tapi sekarang kan para daerah kepala negara mungkin tidak mengaku lagi kalau dia prajurit, padahal dia wakil rakyat. Ya mudah-mudahan dengan podcast kita yang merasa menjadi prajurit, saya juga belum melakukan seperti itu, tapi berupaya melakukan itu menuju ke arah situ. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya melakukan hal-hal seperti inilah, itu saja. Gus. Kita balik lagi ke serat ini Pak Tis. Ke yang kedua, akeh wong kerja peksa, ngorbanake sanak bateh lan tangga. Siapa itu? Itu kan kerja paksa. Lagi-lagi saya agak sedikit pesimis terhadap bangsa kita yang saat itu dijajah dan merasa bahwa inlander itu tadi, jadi merasa ini. Dan kerja paksa jelas ya, itu ketika membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan itu kerja paksa. Nah, itu bahkan kalau kita nonton filmnya tentang Dowes Dekker itu itu lebih ini loh, ironis loh. Jadi bangsa kita sendiri terkadang membuat bangsa kita juga lebih terpuruk. Nah, kerja paksa yang dituliskan di dalam serat penjajah ini memang melihat sebagian perlakuan terhadap orang Indonesia ketika harus melakukan kerja paksa. Salah satunya membuat jalan Dendres itu, jalan Anyer Panarukan. Bahkan itu digambarkan ketika saya masih SD, penggambaran guru sejarah saya agak berlebihan untuk menyeberangi sungai atau itu kadang konon katanya itu warga negara Indonesia itu diminta untuk berbaris di atas sungai gitu dengan tengkurap gini dan Dendels itu naik kuda melewati itu yang dalam tanda kutip perlakuan lebih ini dibandingkan anjing itu tadi. Tapi itu cerita-cerita untuk membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia. Seperti itu. Ya ini mungkin ada pertanyaan bodoh dari saya Pak.
nggak ada pertanyaan bodoh. Ya kan kita ini dijajah oleh Belanda. Kenapa bangunan-bangunan Belanda itu masih dipertahankan? Menurut Jangan itu kenapa? Itu kalau saya melihatnya dari segi estetika saja. Jadi ini kita tidak mengagung-agungkan bangunannya itu, tetapi memberikan ingatan bahwa ini loh dulu kita pernah dijajah. Nah, tapi di satu sisi sayang sekali ketika bangunan yang seindah itu harus kita katakanlah luluh lantahkan, kemudian diganti dengan mall atau sebagainya. Jadi di satu sisi dia bisa dipakai sebagai aset wisata. Bahkan seperti Benteng Pendem di Madiun, di Busbo itu ada loh. Di bawahnya cuma belum dieksplor, ya, dieksplor. Konon ceritanya di antara Bank Mandiri dengan gereja itu ada jalur ini sampai ke Sekolah Bernardus. Nah, kalau itu mau digali, waduh, rasanya apa ya? Harus mengorbankan Bank Mandiri. Jadi itu agak ini, tapi untuk sementara seperti bangunan Bakorwil, itu dulu saya menyebutnya karesidenan itu karena dulu kan tempatnya residen di situ. Bahkan jalan raya itu namanya kalau nggak salah zaman Belanda itu Residen Land gitu. Jalan Pahlawan dulu ya. Jalan Pahlawan. Terus ketika merdeka menjadi jalan raya. Jalan Pahlawan itu Orde Baru itu sudah diganti menjadi Jalan Pahlawan itu. Tapi tidak pernah ada timbul traumatik mungkin dari keluarga berjuang gitu ya? Bisa jadi menjadi traumatik ketika mereka yang mendapatkan perlakuan yang seperti disebutkan di sini tadi. Tapi itu mungkin terbatas pada anaknya. Sekarang yang ada kan tinggal cucu-cucunya. Mungkin sudah tidak paham lagi ya. Sudah tidak paham. Sudah lost memory ya mungkin. Betul. Dan yang paling ini adalah kekejaman Jepang ketika memperkosa perempuan-perempuan Jawa atau memaksa perempuan Jawa menjadi geisha. Jadi perempuan penghibur itu saya tidak usah sebutkan namanya. Ada teman sebaya saya yang ibunya Jawa, bapaknya tentara Jepang, tapi kemudian ditinggalkan dan dia besar dalam kultur Jawa meskipun wajahnya wajah Jepang. Nah, itu menarik sekali. Kalau di dunia kekatolikan waktu itu siapa ya tadi sempat. Minggu. Beri lagi lah ke ini dulu deh ke serat tadi. Setelahnya itu kan ada ini Saka wong Jawa kang ngatung bondo sebab edan marang bondo. Saka wong Jawa ngatong itu. Ngatong itu gini loh. Ngatong bondo. Saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa banyak bahkan para pangreh projo yang dia ngatong bondo pada penjajah sebab edan marang bondo. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Ronggo Warsito, menangi zaman edan, mengalami zaman edan itu. Nah itu sapa wong sing ora melu edan ora bakal kumanan. Ini interpretasi secara umum tadi ya, bahwa kalau mereka itu ndak ngatong gini ndak kebagian. Edan itu semua sudah edan. Dan edan-edan itu di masa sekarang jauh lebih edan lagi. Itu konon cerita mereka yang tahu ya. Saya sendiri kan nggak tahu persis seperti apa. Ya kalau kan kalau Islam masuknya ke Indonesia kan lewat perdagangan dan pernikahan dari yang membawa Islam dengan pribumi. Ya ini kan konon di Katolik itu masuknya lewat penjajahan, ada gol
gospel glory itu tadi kan. Good, gospel dan glory. Ya kan berkembangnya Islam pun juga ada akulturasi budaya. Kalau di Katolik itu ada nggak akulturasi budaya itu? Saya lebih senang menyebutkan inkulturasi. Jadi inkulturasi itu pencampuran budaya banyak. Jadi ketika di gereja Katolik ada mazmur-mazmur yang harus dinyanyikan dengan nada-nada pelok, itu adalah inkulturasi, meskipun mazmurnya sendiri mengambil dari kitab suci yang pada awalnya memang berbahasa Aram, diterjemah dalam bahasa Indonesia, tapi nada-nada itu dituliskan dalam ini salah satunya gini, sabdamu ya Tuhan, sumber kekuatan. Nah itu kan seperti irama Jawa, tapi dengan lirik bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Aram itu. Jadi itu salah satu bentuk inkulturasi kalau saya sebutkan. Nah itu. Dan sebetulnya Katolik masuk di Indonesia itu jauh sebelum Belanda, karena Portugis gitu. Sebelum Portugis itu Francisco Xaverius sudah menyebarkan misi ke Indonesia, ya itu. Dan kalau Belanda malah lebih pada Protestan, ya Protestan. Nah ini kita kembali lagi ke Serat Penjajah. Ya. Tadi kan sudah. Kalau cilik tadi soal kadut pakai goni itu sudah. Ya itu yang ke zaman Jepang ini. Terus lanjut. Kor ini efek tadi pakai goni. Yang ini yang podo sambat, podo geletak, podo ngatang tanpa nyawa. Apa itu? Apa memori apa? Terus podo mikir wetenge dhewe, podo ngeracak sak karepe dhewe. Ini separang ya. Ini podo sambat, podo geletak, podo. Ya itu saya teringat pada syair puisinya Chairil Anwar, Karawang Bekasi. Meskipun orang melihat itu adalah terjemahan dari sastrawan luar, oke saya abaikan itu ya. Jadi kami yang terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa lagi teriak merdeka dan bla 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 sebagainya. Ini gambarannya seperti itu yang disampaikan oleh penulis lagu Serat Penjajah ini. Jadi gambaran ketika warga Indonesia, pahlawan Indonesia geletak iya. Saben wong iki kukur podo sambat podo gletak. Podo ngatang tanpa nyawa. Ini kan yang kami yang terbaring di antara Karawang Bekasi itu. Jadi ini gambaran pengorbanan fisik para pahlawan kita saat itu. Dan kalau sekarang mungkin yang geletak bukan fisiknya, tapi otaknya, kemampuannya untuk ini. Tapi ini sekali lagi saya tidak punya data empiris untuk mengatakan itu. Yang saya tangkap kan seperti itu. Bahkan mereka mengajak berdemo dan sebagainya itu karena hal-hal seperti itu. Dan ya kalau menurut saya sih sebetulnya pemerintahan saat ini Prabowo, konspirasi Prabowo dan Jokowi masih sangat kuat untuk digulingkan. Jadi kecuali kalau rakyat, mahasiswa, tentara bisa satu kata. Loh, sekarang rakyat loh, yang dipikir apa sih? Makan. Mereka diberi BLT, diberi ini, diberi itu. Diam kok, karena memang tuntutannya hanya sebatas itu. Berbeda dengan ketika 65, 98. Nah itu satu visi masyarakat, rakyat, ya, proletar ini dengan mahasiswa dan tentara didukung oleh kekuatan tentara. Sekarang tentara dipegang sama Pak Prabowo kok.
Ya mungkin itu dia ketika sudah disuguhi tiap bulan dapat BLT Ya, gitu ya itu selesai. akhirnya pasrah ya. Iya, tuntutan dia memang hanya sebatas itu. Kalau dia harus wah demokratisasi, ditunjukkan ini loh pejabatmu korupsi 193 triliun, tidak nyampe masyarakat kita. Itu yang geletak sekarang nggak bisa seperti itu. Dan tapi ya kita lihat saja kok. Kalau saya kemarin melihat podcastnya Rocky Gerung, ketika ditanyakan pada akhirnya Indonesia ini berakhir di mana? Berakhir di IKN. Oke, kita lanjut saja Gus di sini. Ya kalau ini sedikit klise lah. Kalau dikatakan Indonesia sudah merdeka, apakah benar-benar merdeka menurut jenengan? Merdeka secara de jure ya, jadi secara hukum kita merdeka, tapi untuk tadi menyampaikan pendapat bagi golongan kelas menengah ke atas masih tersumbat. Bahkan majalah Tempo diteror seperti itu. Itu bukan sebuah kemerdekaan, itu penjajahan baru, neokolonialisme kalau Soekarno mengatakan. Dan saya tidak tahu dimulai dari mana, tapi kalau saya secara pribadi, ya saya mulai dari diri saya. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya mampu uraikan. Ini salah satunya Serat Penjajah. Seperti apa sih maunya penulis ini? Kalau yang menyampaikan penulisnya udah tidak ada apa-apanya. Oh, itu bedanya dalam bahasa Jawa itu ada sastro cetha dan sastro sinengker. Nah ini termasuk sastro sinengker, meskipun cetha jelas-jelas ditulis, tapi ada sesuatu yang disembunyikan, tersirat. Itu. Yeah. Kalau ya jenengan sudah berkecimpung di budaya ini sudah terlalu lama, sudah berapa tahun itu, sebenarnya apa sih kepengenan jenengan itu? Ya. Sampai umur 69 tahun ya? Ya, masih menggeluti kebudayaan. Sebetulnya saya sudah terlanjur disebut sebagai budayawan ketika berkecimpung dengan teman-teman dulu di Marsudika Susastran Jawi Sediotomo, kemudian mengisi di RRI. Ya sudahlah, ini sudah terjerumus dan saya menikmati penjerumusan sebagai budayawan. Tidak ada hal yang ingin saya raih, tapi senyampang saya bisa melakukan sesuatu seperti jenengan ngundang untuk di sini ngomong ini, ya sudah saya omongkan. Terlepas dari benar atau salah, itu silahkan yang mendengarkan. Itu saja. Tidak ada sesuatu yang saya inginkan, apalagi sih yang mau diinginkan oleh orang yang berumur 70 tahun. Kalau jenengan sih ada nggak yang mungkin ya sini ya mohon dulunya ketika mungkin jenengan sudah berpulang, jenengan itu pengennya di-achieve atau dikenal sebagai seperti apa? Ya sebagai Titus Triwibowo saja lah. Ya kalau orang melihatnya, oh Pak Titus ki budayawan ini, oh Pak Titus itu presenter ini, oh Pak Titus ini bla bla bla, ya itu masing-masing orang silahkan itu aja kok, nggak ada sesuatu yang diinginkan, hanya saya ingin ketika saat ini saya menggeluti jaringan kebudayaan Madiun, silahkan yang muda-muda ini mungkin kalau saya sudah diambil, teruskan jaringan kebudayaan Madiun itu. Versinya seperti jenengan ya monggo, versinya seperti Mbak Dian ya monggo, Mas Viles monggo, itu karena sangat terbuka sekali gitu, Gus. Ya, lanjut lagi ke poin terakhir ya Pak. Yang mana? Jenengan waca. Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara. Rojo koyo dirampoki dibegali anteke londo. Ada apa? Mulai yang tadi sudah ya kita bahas tentang Tegal sawah tinandur kapas tadi yang kultur stesel itu. Yang ini entah rojo koyo dirampoki dibegali anteke londo. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, anteke londo itu siapa? Ya bangsa kita sendiri kok.
yang mau menjerumuskan diri. Pengirat-pengirat tadi. Itu tadi. Dan ini berlaku untuk saat sekarang, meskipun bukan pada londo, tapi pada keserakahan. Jadi penjajah itu kan identik dengan serakah. Ketika orang-orang Indonesia menjadi serakah, ya itulah penjajah. Nah, apakah kita mau menjadi anteknya para serakawan ini? Kembalikan pada Anda masing-masing. Saya tidak bisa menjudge harus begini, harus begitu. Kalau saya sampaikan begini, Mas. Ya. Pejabat negara yang korup itu sebenarnya orang-orang sekuler. Dia itu memisahkan antara dunia dan agama itu. Bahkan saya melihat ya di media sosial negara-negara yang sangat menjunjung tinggi tentang agama itu ternyata korupnya sangat-sangat tinggi gitu. Nah, sekarang tentang pejabat yang sekuler itu berbalik pada pribadi kok. Apakah dia mampu, bahkan mohon maaf, ketika paham dalam tanda kutip salah, gak apa-apa kok korupsi, asalkan itu untuk kepentingan orang miskin seperti Robin Hood dan sebagainya. Perlu kita pertanyakan kembali. Bandar Lokojoyo. Perlu kita pertanyakan lagi. Apa iya seperti itu? Apa nggak ada jalan lain? Karena banyak figur-figur, salah satunya yang saya lihat itu adalah anggota Polri dari Lamongan, Pak Purnomo, itu mau bersusah payah untuk merawat ODGJ. Polisi baik gitu namanya. Polisi baik. Di Madiun ada yang namanya Mas Prima Piaga Yoga. Dulu menangani teman-teman yang ODGJ di pinggir jalan. Dia ini kan, ya memang dia di-support oleh Pemkot ya, oleh pihak dinas sosial. Kemudian dia menyalurkan ke dinas sosial. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau, tapi lama sekali tidak berhubungan. Dan ini adalah salah satu pengejawantahan nilai-nilai yang dilakukan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta itu tadi. Ya sebenarnya orang-orang seperti itu mungkin bisa lebih bergerak bagus lagi kan ketika disupport oleh pemerintah. Ya, kita sendiri mungkin jangan bergerak di bidang budaya, jika tidak ada support harus apa bergerak sendiri kan ya mungkin mentok-mentoknya ya kalah-kalah sendiri yang tahu mungkin saya ketika bergeraknya di bidang toleransi dengan berhubungan dengan teman-teman lintas iman ya ketika nggak ada support dari pemerintah ya gini-gini aja ya kan ya. Tapi begini, meskipun hanya begini-begini toh kita sudah melakukan itu. Iya. Syukur-syukur kalau ada support dari siapapun itu jauh lebih baik itu Gus yang sampai kan ya siapa aja lah teman-teman bergerak semampunya tidak menunggu support dari pihak manapun ya lebih baik kita yang mengawali dari itu. Betul itu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin apa ya Indonesia emas menurut jenengan apakah bisa tercapai? Kalau tadi saya mendengar Prof. Mahfud itu bilangnya syarat Indonesia emas itu ada di paragraf pertama pembukaan UUD termasuk itu adalah kedaulatan adil dan makmur itu. Ya dan tidak mudah untuk mewujudkan hal itu meskipun saya tidak pesimis ya, tapi memang tidak mudah itu terutama yang kita hadapi sekarang adalah friksi di antara para pejabat sendiri, ada komunikasi yang tidak sejalan. Nah, kalau itu kita satukan, lagi-lagi saya menyorotinya pejabat ya, karena mereka yang menjadi role model dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau itu bisa disatukan, saya yakin kok Indonesia emas tercapai. Bahkan saya mengutip yang disampaikan oleh Jaya Suprana, ketika orang Indonesia mengatakan Indonesia saat ini gelap, beliau bilang tidak gelap-gelap amat. Kita lihat masyarakat kelas bawah kita masih mempunyai sesuatu yang bisa mencerahkan. Mereka tahan. Benar dan betul masyarakat kelas bawah itu
tahan mulai dari zaman 98 ya, reformasi yang inflasi yang sangat tinggi itu tahan banting mereka, dan itu sangat sederhana kok. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Dan kita tidak tahu, mungkin orang-orang yang membuat hashtag Indonesia gelap, Indonesia gelap itu mungkin bisa dia hanya ingin menggelapkan Indonesia, bisa jadi. Mudah-mudahan tidak. Yang terakhir Pak Dudus yang saya tanyakan, apa yang jenengan syukuri lahir, tumbuh kembang, hidup, dan mungkin nanti meninggal di Indonesia itu? Ya, saya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh teman-teman saya di luar Indonesia. Salah satu contoh yang dia sebutkan sebagai gotong royong, itu tidak akan saya dapatkan. Ini kan, saya pernah mengalami hidup sebagai mahasiswa di Thailand, Jepang, Singapura, Kuala Lumpur. Nah itu, ketika di Jepang, kalau lapar di Indonesia ya, di Madiun itu, tek, nasi goreng. Nah, saya di Jakarta gampang. Kalau di sana, kalau kita nggak punya uang ke rumah makan, ya kita harus masak. Dan ya itu dari fisik ya, tapi dari hal-hal lain, kehidupan bermasyarakat kita ini sangat-sangat sangat. Dan saya sempat menyebutkan 4 perempuan yang berpengaruh dalam hidup saya. Bu Yatno, ibu saya nomor 1, itu selalu ketika saya kecil bercerita tentang Alkitab. Bu Yatno itu istri seorang guru SD, dia bercerita tentang legenda-legenda anak-anak seperti Timun Mas, Budoijo. Yukarni itu menantunya Mbah Mangun yang memiliki langgar di depan rumah saya. Saya belajar ngaji dari dia, cerita-cerita tentang surga, neraka, versi Islam dan sebagainya. Dan yang terakhir itu Mbok Marto almarhum, ini juga bercerita tentang cerita-cerita rakyat yang demit-demit seperti Banaspati, Medipite, Dundung Pecek, dan itu mewarnai secara tidak saya sadari mengendap dalam otak saya, sehingga saya terus terang saja saya tidak punya latar belakang sastra, tapi saya mampu belajar sastra bersama jenengan, teman-teman JKM, Gus Durian, dan sebagainya itu. Dan suasana kondusif seperti ini saya tidak tahu apakah itu bisa kalau seandainya saya hidup di luar Indonesia. Itu. Ya, mungkin terakhir nasihat jenengan buat kami pemuda tentang patriotik ataupun nilai-nilai yang terkandung di serat penjajah ini, patriotik dan nasionalisme. Nasionalisme patriotik itu masih relevan ketika kita ini mendengarkan lagu salah satunya Serat Penjajah. Itu jangan hanya dimaknai sebagai ketika zaman penjajahan masa lalu. Zaman penjajahan masa kini pun harus kita hadapi dan kita harus pandai-pandai untuk itu aja, Gus. Terima kasih Pak Dudus atas ilmunya, pengalamannya, ceritanya yang dibagikan kepada saya, kepada teman-teman di Pojok Nadiun kali ini. Ya mungkin kita sambung dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di edisi kita selanjutnya. Kirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.